Episode dibuka dengan sepasang suami istri yang pergi menaiki kuda untuk melihat sapi mereka yang baru saja melahirkan. Namun sang induk sapi merasa kesakitan karena kakinya lumpuh. Dengan terpaksa mereka pun membunuhnya. Dan ternyata mereka ini adalah Royal dan juga Cecil saat masih muda. Itu artinya sekarang ini kita ada di masa lalu. Kembali ke masa sekarang. Di sini Cecil sangat marah pada Royal karena sekarang ini rumah tangga mereka sangat amat berantakan semenjak datangnya Autumn. Ditambah lagi cucu mereka yaitu Amy telah menghilang. Namun Royal mengatakan kalau Amy ada di atas. Dan karena penasaran, Cecil pun langsung naik ke atas untuk melihatnya. Dan ya, Cecil sangat kesal karena itu bukanlah Amy tapi Autumn. Royal pun mengatakan kalau Autumn adalah Amy. Namun tentu saja Cecil tidak percaya, karena mana mungkin Autumn menjadi Amy. Kemudian Royal membawa Autumn ke rumah sakit. Namun anehnya saat Royal memegang tangan dari Autumn, mereka melihat banyak sekali bintang yang jatuh. Dan ketika Royal melepaskan tangan Autumn, bintang jatuh itu langsung menghilang. Artinya setiap kali mereka bersentuhan akan menunjukkan sesuatu, entah itu dari masa depan ataupun masa lalu. Seperti saat pertama kali mereka berjabat tangan dan Royal melihat gunungnya menghilang. Sementara itu Billy masih di mobilnya yang terbalik dan mengalami luka parah. Namun untungnya Billy pun masih hidup. Di lain sisi Luke adalah orang yang bertanggung jawab, karena ribuan bison itu keluar dari dalam lubang yang digali olehnya. Namun anehnya sekarang lubangnya telah menghilang. Sementara itu Red dan Maria masih hidup, meskipun sebelumnya mobil mereka dihadang oleh para bison. Awalnya mereka pun akan pergi dari kota ini. Namun Maria berpikir kalau serangan bison itu merupakan pertanda buruk, sehingga mereka pun mencari tempat untuk tidur. Sementara Cecil datang ke kantor Sheriff untuk bertemu dengan Sheriff Joy. Namun di sini banyak sekali warga yang melapor tentang serangan bison, dan mereka merasa aneh dari mana datangnya para bison itu. Dan tujuan Cecil datang ke sini untuk bertanya tentang Amy. Namun mereka tidak tahu apapun tentang Amy. Hingga tak lama ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dirinya melihat Amy bersama dengan ibunya, yaitu Rebecca. Di lain sisi Luke pulang ke rumah dan sangat terkejut melihat ayahnya telah sembuh dari penyakit stroke-nya. Sementara itu Autumn sudah ada di rumah sakit. Namun Autumn mengalami patah tulang dan juga gagal otak meskipun tidak parah. Sementara itu entah ada di mana. Di sini Sheriff Joy melihat banyak sekali rumah Indian. Tentu Joy sangat terkejut karena baru kali ini melihatnya. Itu artinya mungkin saja sekarang ini Joy ada di masa lalu. Dan ya, ternyata mereka melihat Joy dan langsung menyerangnya. Joy pun yang takut langsung lari seedan-edannya. Namun suku Indian yang lain mulai berdatangan. Tapi anehnya mereka pun saling menyerang. Itu artinya terdapat dua suku Indian yang berbeda. Dan ya, dengan mudah Joy pun dapat mengalahkan orang itu. Namun tak lama ada yang datang sambil mengarahkan anak panahnya pada Joy. Namun untungnya Joy pun bisa bahasa Indian dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah musuh. Dan untungnya wanita itu pun percaya. Di lain tempat ada yang keluar dari dalam lubang itu. Dan tanpa diduga ternyata orang itu adalah Perry. Pagi harinya Perry berniat akan pulang. Namun ternyata sekarang ini Perry ada di masa lalu, ketika orang tuanya masih muda. Dan tentu saja Perry pun sangat terkejut. Perry mengatakan namanya adalah Ben dan butuh pekerjaan. Singkat waktu Perry pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Royal. Perry menunjukkan foto sang istri yaitu Rebecca dan mungkin saja ada di sini. Namun Royal tidak pernah melihatnya. Dan Perry pun mengatakan bahwa aku adalah anakmu yang datang ke sini menggunakan lubang hitam. Mendengar hal itu Royal pun hanya diam saja karena dia tahu lubang hitam itu memang ada. Dan mungkin saja Royal percaya bahwa Perry adalah anaknya yang datang dari masa depan. Kembali ke masa sekarang, Royal menunjukkan foto dari orang tuanya pada Cecil dan mengatakan bahwa dirinya lahir di tahun 1878.
Tentu Cecil tidak percaya, sehingga Royal mengajak Cecil ke tempat lubang hitam itu berada, di mana Royal mengatakan bahwa dia muncul dari dalam lubang hitam. Namun dikarenakan lubang itu telah menghilang, sulit bagi Cecil untuk percaya pada Royal. Sementara di tempat Joy, ada seorang wanita bernama Falling Star mengatakan kalau kita ada di tahun 1882. Dan ternyata Falling Star juga datang dari masa depan, dengan menunjukkan sebuah gambar tato yang belum ada pada tahun sekarang. Kemudian Falling Star meminta pada Joy untuk mengganti bajunya. Dan ternyata Falling Star sudah ada di sini selama 14 tahun, di mana dia berasal dari tahun 1972. Hal itu membuat Joy merasa ragu akan kembali pulang ke tempat asalnya. Kemudian mereka bertemu dengan orang kulit putih bernama Levi dan juga Chrome, di mana Levi memberikan sebagian hasil pertaniannya pada Falling Star, karena Levi telah menggunakan tanah milik suku Indian. Namun Joy sangat amat terkejut karena ternyata anak dari Levi bernama Royal. Roll! Kemudian Falling Star mengatakan bahwa dia ada di sini karena masuk ke dalam sebuah lubang. Namun Joy mengatakan bahwa dirinya hanya mengikuti sebuah retakan pada tanah yang membuatnya ada di sini. Besok harinya Falling Star melihat Joy sedang menangis. Dan Falling Star mengatakan kalau kamu harus menerima kenyataan, karena mungkin saja kamu akan di sini selamanya. Joy pun paham akan hal itu dan membakar ponselnya. Kembali ke masa sekarang, Royal bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Nia. Royal tahu kalau Nia telah masuk ke tanahnya tanpa izin, karena Royal menemukan sebuah benda milik Dr. Nia. Nia meminta maaf pada Royal, karena Nia hanya ingin tahu ada apa di dalam tanah itu. Dan Nia menemukan sebuah mineral yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nia pun sempat berpikir kalau waktu mirip dengan sebuah sungai, namun Royal tidak mengerti apa maksudnya, dan meminta pada Nia jangan pernah datang lagi ke tempatnya. Singkat waktu, Red yang sedang bersama dengan Maria melihat mobil milik Ferry, sehingga Red pun berhenti untuk bertemu dengan kakaknya. Namun tentu saja itu bukanlah Perry, melainkan ayahnya. Namun Red sangat terkejut saat melihat Amy telah menghilang, sehingga Red bertemu dengan ayahnya yang ada di bar itu. Sang ayah mengatakan kalau Amy dan juga Ferry telah menghilang. Ditambah lagi sekarang ini Red akan pergi dari kota ini bersama dengan Maria. Tentu saja hal itu membuat Red merasa ragu dan memutuskan akan tetap tinggal di sini. Dan Maria pun tidak keberatan sama sekali. I can't leave, Maria. I understand. Sementara itu di rumah sakit, Billy pun tersadar dari komanya dan sang ibu bertanya siapa yang telah menembakmu. Billy pun menunjukkan lambang keluarga Abbott pada dadanya. Hal itu membuat Wayne berpikir bahwa Royal yang telah melakukannya, dan hal itu membuat mereka semakin benci pada Royal. Oh, Jesus. Singkat waktu, malam pun dingin. Di sini mereka sedang makan malam bersama dengan Autumn. Cecil masih belum percaya pada Royal, sehingga bertanya pada Autumn tentang lubang itu. Namun Autumn tidak tahu banyak tentang lubang itu. Dan Autumn merasa lubang itu ada hubungannya dengan keluarga Abbott. Namun Royal masih belum mengatakan semuanya pada mereka tentang lubang itu, termasuk dengan Perry yang telah menghilang. Sementara itu, karena sudah membaik, Billy pun dirawat di rumah. Dan sang ayah meminta pada Luke untuk merawat adiknya. Meskipun Luke tak mau, namun sang ayah memaksanya untuk merawatnya. Di lain sisi, Autumn sampai di sebuah gereja dengan menaiki Optimus Prime, di mana Autumn bertemu dengan seorang pastor dan ingin bergabung dengan keluarga gereja. Kemudian Autumn dan pastor pergi ke panti jompo untuk memberikan semangat pada penghuni panti jompo ini. Kemudian mereka pergi ke rumah Wayne untuk melihat Billy. Dan ternyata alasan Autumn bergabung dengan pastor untuk bertemu dengan Billy. Mereka merasa heran karena masih selamat dari mobil itu. Dan di sini terlihat kalau mereka saling menyayangi. Namun ketika akan pulang, Luke menahan Autumn karena Billy tertembak untuk melindungi Autumn. My brother gets shot because of you. You meet me the handsome gambler? Luke mengatakan pada saat itu dirinya menggali tanah dan menemukan cairan hitam yang mirip dengan minyak. Namun tanpa diduga dari lubang itu muncul para bison, hingga akhirnya lubang itu pun menghilang. Dan anehnya ketika Luke menyentuh cairan hitam itu, Luke melihat Autumn di masa depan yang sangat berbeda.
Sementara itu, Billy berniat ingin mengambil mainan mobil yang ada di atas meja. Dan untungnya sang ayah pun datang. Dan Billy meminta pada sang ayah untuk mengambil mainan mobilnya. Dan ternyata Billy menyimpan serbuk batu itu di mobil mainannya. Sang ayah pun memberikan serbuk itu pada Billy. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi karena mereka sedang tertidur. Singkat waktu, malam pun datang. Maria pun ikut makan malam bersama dengan keluarga Abbott. Tak lama Autumn datang dan bertanya kenapa kalian terlihat sangat murung. Royal mengatakan rumah ini akan dijual untuk membayar hutangnya. Sementara Wen sangat marah pada Luke karena telah meninggalkan Billy. Luke pun yang kesal berniat untuk membunuh Billy. Namun Luke tak sanggup untuk melakukannya. Kemudian Luke melihat serbuk itu dan malah memakannya. Tak lama hal itu membuat matanya menjadi hitam dan dapat melihat masa depan. Sementara Cecil datang ke rumah Wen untuk meminta bantuan dengan meminjam uang. Awalnya Wen tidak mau, karena Wen sangat amat benci pada Royal. Namun Wen yang kasihan pada Cecil akan menolongnya dengan satu syarat. Dan faktanya sebelum Cecil menikah dengan Royal, ternyata Cecil pernah berpacaran dengan Wen. Dan Perry pun tahu akan hal itu, karena sekarang ini dia ada di masa lalu. Dan itulah alasannya kenapa Wen mau menolong Cecil. Kemudian Cecil pulang ke rumah dan mengatakan pada Royal kalau Wen akan meminjamkan uang padanya. Namun syaratnya Wen ingin tanah yang ada di barat. Dan juga permintaan maaf dari Royal karena telah merebut Cecil darinya. Namun tentu saja Royal pun tidak sudi untuk melakukannya dan merasa tidak pernah merebut Cecil dari Wen. Kemudian Royal pun pergi, namun dia merasakan pusing. Dan anehnya lubang hitam itu kembali terbuka. Joy. Dan ya, tanpa diduga, ternyata yang keluar dari lubang itu adalah Joy. Dan tentu Royal pun sangat terkejut. Scene flashback bagaimana caranya Joy dapat kembali ke tempat asalnya. Awalnya Joy pun sudah menerima jika selamanya ada di sini. Namun sekarang ini Falling Star sedang sakit dan kondisinya semakin memburuk. Falling Star ingin Joy menjadi penggantinya sebagai penghubung dengan Chrome. Hingga tak lama Chrome pun datang dan mengatakan sekarang ini Falling Star sedang sakit dan aku yang akan menggantikan Falling Star. Di sini Chrome mengajak Joy dan para warga untuk berfoto sebagai bagian dari sejarah. Sementara itu mereka berdua sedang berburu bison. Namun meskipun mereka berhasil memanahnya, bison itu tidak mati sama sekali dan hanya merasa kesakitan. Dan ternyata bison inilah yang pernah ditemukan oleh Autumn dan juga Royal. Mungkin saja bison itu tak sengaja masuk ke dalam lubang hitam. Kemudian mereka pun mengejar bison itu. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah melewati batas aman dari tanah mereka. Dan hal itu telah melanggar aturan. Hingga tak lama mereka pun berhasil menemukan bison itu. Dan ya, karena telah melewati batas aman, mereka pun dihadang oleh pemilik tanah. Karena aturannya baik suku Indian ataupun orang kulit putih tidak boleh menginjak batas wilayah yang telah ditentukan. Wanita ini pun langsung pergi ke desa dan mengatakan temannya ditangkap orang kulit putih saat berburu. Mendengar hal itu, Joy sangat kesal dan langsung pergi untuk menolongnya. Singkatnya, Joy pun sudah sampai dan melihat orang itu sedang mengasah pisaunya. Dan dengan sangat berhati-hati, Joy pun mulai mendekatinya. Kemudian Joy melihat ke dalam rumah dan menemukan wanita itu yang akan diwik-wik. Tentu Joy semakin marah dan langsung saja di sini Joy berhasil menolong wanita itu. Meskipun kakinya harus tertembak, dan Joy pun tak bisa mengejar orang itu. Kemudian orang itu pun meminta bantuan pada Levi, karena Levi punya kemampuan untuk melacak, dan mereka berniat ingin membunuh Joy. Sementara itu kondisi Joy semakin memburuk, dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu Joy meminta pada wanita ini untuk pergi lebih dulu. Awalnya dia pun tak ingin meninggalkan Joy, namun Joy memaksanya untuk pergi. Dan mengatakan pada semua warga desa bahwa mereka akan balas dendam.
Di lain sisi, Leppy bersama anaknya mulai mencari Joy. Karena sekarang ini Joy sedang terluka dan tentu tidak akan pergi jauh. Hingga tak lama orang ini pun berhasil menemukan jejak darah. Namun tiba-tiba sementara itu benar saja mereka telah sampai di tempat suku Indian dan langsung menyerang tempat itu. Namun mereka merasa aneh karena tempat ini sudah kosong. Dan tentu para suku Indian sudah tahu akan hal itu sehingga mereka mengepung di atas bukit. Sementara Joy mencoba untuk pergi sambil menahan rasa sakit. Namun tak lama Royal menemukannya dan berniat untuk membunuh Joy. Joy mengatakan pada Royal kalau ayahmu bukanlah orang baik dan kamu merasa tertekan olehnya. Hingga tak lama Leppy datang. Namun Leppy tidak akan membunuh Joy dan malah menyuruh pada Royal untuk membunuh Joy. Dan ya, tanpa diduga ternyata Royal malah membunuh ayahnya. Itu artinya bahwa Royal sengaja membunuh ayahnya. Padahal sebelumnya dalam ingatan Royal, dia tak sengaja membunuh sang ayah ketika sedang berburu. Karena takut, Royal pun langsung pergi, dan Joy mengejarnya sambil menahan rasa sakit. Namun tiba-tiba lubang hitam muncul, dan mereka pun masuk ke dalam lubang itu. Namun meskipun mereka masuk bersamaan, belum tentu mereka sampai di tahun yang sama. Karena Royal pergi ke tahun 1968, sedangkan Joy kembali ke tempat asalnya yaitu tahun 2022. Kembali ke masa sekarang, Royal pun yang sangat panik melihat kondisi dari Joy langsung membawanya ke rumah sakit. Singkatnya setelah Joy siuman, Joy mengatakan bahwa dia telah pergi ke tahun 1880 dan hidup di sana selama 4 tahun. Bahkan Joy pun bertemu dengan Royal kecil. Namun Royal tidak ingat akan hal itu. Dan anehnya meskipun Joy tinggal di sana selama 4 tahun, namun di sini Joy baru saja menghilang selama 4 hari. Sementara Luke bertemu dengan Autumn untuk memberikan bubuk hitam itu, dan Luke pun langsung pergi. Kemudian Autumn mencoba untuk memakan bubuk hitam itu. Hingga tak lama matanya menjadi hitam, namun Autumn masih sadar. Dan saat mengaca yang Autumn lihat ternyata Amy. Itu artinya memang benar bahwa Amy adalah Autumn. Sementara itu Royal mengajak Cecil pergi keluar untuk kembali melihat lubang itu. Awalnya Cecil menolak untuk ikut, namun Royal memaksanya karena kali ini lubang hitam itu telah kembali. Tentu saja di sini Cecil sangat terkejut dan sekarang mulai percaya pada Royal. Kemudian mereka pun pulang ke rumah dan mendengar suara Autumn dari kamar Amy. Dan ternyata Autumn sedang menulis di setiap penjuru kamar tentang ingatannya saat masih kecil. Dimana saat Amy dibawa oleh ibunya, ternyata pacar ibunya yang bernama Louis ada di sana. Dan Amy sangat sayang pada Royal. Besok harinya Cecil bertanya pada Autumn sekarang Amy ada di mana. Namun Autumn tak tahu sekarang Amy ada di mana. Tak lama Red pun datang dan Royal mengajak Red untuk melihat lubang itu. Di sini Royal pun menjelaskan semuanya pada Red tentang lubang itu dan mengatakan kalau Autumn adalah Amy yang datang dari masa depan. Besok harinya Royal datang ke rumah Louis untuk mencari Rebecca. Mereka bertanya pada Louis di mana Amy dan juga Rebecca. Karena sangat takut dengan terpaksa, Louis pun mengatakan, sekarang ini mereka tinggal di tempat penampungan perempuan. Di lain tempat, Nia bertemu dengan Red dan mencoba untuk merayunya. Karena Nia belum menyerah untuk mendapatkan tanah milik Royal. Namun Red tidak ingin mengkhianati ayahnya dan meminta pada Nia untuk langsung bicara dengan ayahnya. Sementara itu Luke pergi ke lubang hitam dan memasukkan kepalanya. Di sini Luke melihat Autumn sedang mengoleskan bubuk itu pada orang-orang, dan Luke ada di samping Autumn. Kemudian Luke bertemu dengan Autumn. Di sini Autumn mengatakan bubuk hitam itu membuat kita dapat melihat masa depan dan juga masa lalu. Bahkan Autumn mengatakan kalau Amy adalah dirinya. Sementara itu Wen sedang di bar dan memakan bubuk hitam itu sehingga Wen mulai mendapat penglihatan tentang masa lalunya. Sedangkan di tahun Perry sekarang ini, Perry pergi ke bar yang sama dengan yang ada di Wen. Dan tak lama Perry bertemu dengan Wen muda.
Di sini Wen sangat kesal pada Perry karena pada waktu itu sempat memukulnya, sehingga Wen akan balas dendam pada Perry. Namun anehnya mata Wen muda menjadi hitam, sama dengan mata Wen yang ada di masa sekarang. Dan ternyata Wen di masa sekarang dapat melihat apa yang terjadi di masa lalunya. Dan meskipun Wen sangat terkejut melihat Perry, namun sekarang Wen sadar kalau Perry seorang penjelajah waktu. Tak lama Royal datang untuk menolong Perry, dan mereka pun sadar lubang hitam telah kembali, sehingga mereka langsung pergi ke sana. Dan Royal sadar tempat Perry bukanlah di sini, sehingga Royal mendorong Perry ke dalam lubang itu. Go home, Perry. Kembali ke masa sekarang, Billy yang telah sembuh menyadari kalau Luke suka pada Autumn, dan hal itu membuat Billy sangat cemburu, sehingga mereka pun bertengkar. Billy! Billy! Kemudian Luke kembali bertemu dengan Autumn dan mengajaknya untuk pergi. Sementara itu, Wen yang telah pulang merasa sangat sedih, karena ternyata Billy telah meninggal. Wen pun tahu kalau ini ulah dari Luke. Bahkan saking sedihnya, Wen malah membakar rumahnya sendiri. Pagi harinya Wen pergi ke lubang hitam itu. Di sini Wen pun dapat merasakan sesuatu yang membuatnya langsung melompat ke dalam lubang itu. Sementara itu ternyata Perry pun tidak kembali ke masa sekarang, tapi dia malah kembali ke masa di mana dirinya bertengkar dengan Trevor. Dan anehnya dalam pertengkaran kali ini, Trevorlah yang berhasil membunuh Perry. Kemudian Perry membawa mayat dirinya sendiri untuk dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian Perry pulang dan bertemu dengan Red yang sedang mencarinya. Perry pun sangat senang karena Trevor tidak jadi meninggal. Autumn dan Luke pergi ke tempat penampungan perempuan untuk bertemu dengan Rebecca. Di sini Autumn berhasil bertemu dengan Amy, dan Amy merasa senang melihat Autumn ada di sini. Kemudian Autumn bertemu dengan Rebecca dan mengatakan kalau Amy akan ikut dengannya untuk bertemu dengan Cecil. Tentu saja Rebecca tidak setuju. Namun Autumn tahu alasan Rebecca membawa Amy, bukan karena sayang pada Amy, tapi karena rasa dendam. Mendengar hal itu membuat Rebecca merasa cemas dan mengizinkan Amy untuk pergi dengan Autumn. Namun sebelum pergi, Autumn mengoleskan serbuk hitam, dan hal itu membuat Rebecca dapat melihat masa depan tentang Autumn. Tak lama Cecil datang dan bertanya pada Rebecca di mana Amy. Rebecca mengatakan kalau Amy hadiah untuk waktu dan sekarang dibawa oleh Autumn. Kemudian Royal pun menelepon Joy dan mengatakan kalau Autumn telah membawa Amy dan berniat akan melemparkan Amy ke dalam lubang hitam. Oleh karena itu Royal meminta pada Joy untuk menunggunya di lubang. That Joy? Dan ya, ternyata benar saja mereka pun datang. Namun Joy telah menunggunya dan berhasil menembak ban mobilnya. Kemudian Luke menghampiri Joy, namun Joy langsung mengajarnya dan Autumn mengancam Joy akan menembak Amy. Dengan terpaksa Joy pun meletakkan senjatanya. Autumn mengatakan kalau Amy harus dimasukkan ke dalam lubang karena semua ini adalah takdir. Dan saat lengah Joy pun langsung menembak Autumn. Namun Amy pun malah masuk ke dalam lubang itu. Sementara Royal mengalami serangan jantung, sehingga Cecil membawanya ke rumah sakit, dan Joy juga membawa Autumn ke rumah sakit. Joy mengatakan pada Cecil kalau Amy masuk ke dalam lubang. Namun kondisi dari Autumn semakin memburuk dan akhirnya meninggal. Dan ya, tanpa diduga, hal itu membuat Autumn kembali bernapas. Dan tak ada di mana, namun kedua orang ini berhasil menemukan Amy. Namun di sini Amy tidak ingat apapun dan berpikir kalau namanya adalah Autumn. Sementara itu Royal sudah sembuh dan akan pulang. Joy mengatakan pada Royal kalau Amy jatuh ke dalam lubang, sedangkan Autumn masih hidup. Padahal sebelumnya Autumn dinyatakan telah meninggal. Dan season 2 pun tamat cuy. Ending yang sangat mengencrotkan. What's your name? I think it might be Autumn.